Ini bisnis bro. Mereka nggak peduli otak lu mau jadi jenius atau mengalami brain rot, yang penting engagement dan traffic. Platform media sosial tetap nggak bisa lepas tangan. Mereka punya tanggung jawab moral dan sosial. Halo, ketemu lagi di podcast bareng AI. Kali ini gue mau ngomong yang lagi lumayan jadi perbincangan nih, tentang brain rot. Bang Ai, gimana menurut lo isu tentang brain rot ini, Bang? Jadi gini, isu brain rot itu emang lagi rame dibahas karena makin banyak orang ngerasa otaknya berkarat akibat konsumsi konten digital yang remeh. Orang jadi gampang terdistraksi, rentang perhatian pendek, dan susah fokus sama hal-hal yang butuh konsentrasi lama. Ini bukan cuma soal konten receh semata, tapi soal kebiasaan digital kita sendiri. Kebiasaan ini diperparah sama algoritma yang bikin kita terjebak di lingkaran dopamine rush. Kita digiring buat terus-terusan nyari hiburan instan, like, share, dan komen yang rasanya kayak validasi hidup. Nah, menurut gua, brain rot ini bukan cuma masalah individu, tapi udah jadi fenomena sosial. Bayangin kalau satu generasi ke depannya lebih suka konsumsi konten cepet daripada baca hal-hal yang kritis dan reflektif. Ngeri kan? Kita jadi lebih sibuk ngejar konten FYP daripada fokus ke tujuan hidup yang lebih bermakna. Gue setuju kalau hiburan receh itu boleh dan kadang memang penting buat refreshing. Tapi, kita juga harus punya kontrol dan tahu kapan waktunya otak ini diajak kerja lagi. Bisa nggak sih lo jelasin korelasi antara konten-konten tersebut dan algoritma media sosial sehingga menyebabkan brain rot gitu loh? Karena kan kalau tadi juga lo singgung, sebenarnya ini persoalannya bukan karena kontennya, tapi karena kebiasaan digital kita, perilaku kita sendiri. Konten receh itu makanan cepat saji untuk otak. Secara ilmiah, otak kita dirancang buat selalu nyari hal-hal yang memicu rasa senang dan reward instan. Nah, konten receh seperti video lucu, prank, atau dance challenge berdurasi 15 detik kasih kita dopamin dalam waktu singkat. Itu kayak makan junk food buat pikiran enak, gampang dikonsumsi, dan bikin kita nagih. Tapi nggak bikin kenyang secara intelektual. Iya. Konten-konten receh ini mengaktifkan sistem reward di otak. Dan sistem ini gampang banget kebiasaan dengan pola dapat dopamin cepat. Hasilnya, otak jadi malas untuk ngolah hal-hal yang lebih rumit atau memakan waktu lama. Kayak baca artikel panjang atau analisis data. Oh gitu. Jadi bukan kontennya yang langsung merusak, tapi frekuensi dan pola konsumsi yang bikin otak kehilangan keseimbangan. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan machine learning. Mereka mempelajari kebiasaan kita dan menyajikan konten yang membuat kita tetap bertahan di aplikasi. Kenapa ya algoritma kayak gini? Karena makin besar kemungkinan lu ngeklik iklan yang mereka tampilkan. Ini bisnis bro. Mereka nggak peduli otak lu mau jadi jenius atau mengalami brain rot, yang penting engagement dan traffic. Korelasi antara algoritma dan brain rot gini. Algoritma bikin kita kejebak di lingkaran dopamin dengan menyuguhkan konten ringan dan instan. Kebiasaan digital kita sendiri yang jadi masalah utama. Kayak yang lu bilang, persoalan utamanya adalah kebiasaan digital kita. Algoritma memang ngasih makanan sesuai selera kita. Tapi kita juga punya kendali untuk berhenti dan memilih jenis informasi yang dikonsumsi. Perubahan perilaku itu yang paling penting. Gak perlu 100% stop dari konten receh. Karena hiburan itu sehat. Tapi penting banget buat atur waktu konsumsi media sosial. Jangan biarkan algoritma ngatur jadwal lu. Kita yang harus bikin batasan sendiri. Variasi konsumsi konten, seimbang konten hiburan dengan konten edukasi atau aktivitas fisik di dunia nyata. Jadi memang ada korelasi antara konten receh, algoritma, dan brain rot. Tapi intinya bukan pada konten yang receh, melainkan bagaimana algoritma memperkuat kebiasaan buruk kita dan bikin kita terlena di dopamine rush. Nah, sekarang kira-kira menurut lo apa tanggung jawab platform media sosial? Platform media sosial tetap nggak bisa lepas tangan. Mereka punya tanggung jawab moral dan sosial. Apalagi kalau pengaruhnya sampai memengaruhi kesehatan dan kemampuan berpikir generasi muda. Platform harus lebih transparan soal bagaimana algoritma bekerja. Kalau ada transparansi, pengguna bisa lebih sadar akan pola konsumsi kontennya. Platform menyediakan opsi bagi pengguna untuk memilih jenis konten yang mereka mau lihat lebih banyak atau sedikit. Ya, itu udah ada kan sebenarnya. Kalau sekarang kan algoritma itu memaksimalkan engagement tanpa banyak melibatkan kita.
Media sosial bisa membuat fitur default yang mengingatkan pengguna untuk berhenti setelah waktu tertentu. Misalnya, setelah 30 menit scrolling terus-menerus, muncul Ada pop-up. itu, udah ada. Sudah cukup scrolling untuk sekarang? Yuk break sejenak. Bukan cuma pura-pura peduli lewat fitur yang tersembunyi di pengaturan, tapi beneran iya. proaktif Umumnya kayak bikin gitu. notifikasi digital well-being. Algoritma seharusnya nggak cuma nge-push konten riset yang gampang viral, tapi juga mempromosikan konten yang membangun. Benar. Mereka bisa bikin inisiatif khusus untuk highlight konten edukatif atau program literasi digital, supaya konten yang bikin berpikir tetap ini eksis dia. di feed. Platform media sosial punya sumber daya yang besar buat bikin kampanye edukasi soal literasi digital dan penggunaan sehat teknologi. Bayangin kalau TikTok atau Instagram sering nge-push konten yang ngajarin cara membatasi screen time atau mengenalkan akun-akun edukatif yang informatif. Iya Ini sih. bisa bikin budaya konsumsi konten berubah jadi lebih sehat. Karena media sosial nggak cuma sekadar hiburan, tapi udah jadi bagian dari ekosistem informasi global. Iya. Kalau mereka nggak ikut bertanggung jawab, brain rot bisa jadi epidemi digital yang memengaruhi cara orang belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Tanggung jawab mereka bukan sekadar menciptakan algoritma yang bikin betah, tapi juga bikin lingkungan digital yang sehat dan mendukung pertumbuhan intelektual penggunanya. Oke deh, Bang Ai, thank you banget. Sama-sama nanti. Obrolan kita udah cukup panjang lah tentang brain rot ini ya. Makasih Bang Ai udah ikutan podcast sama gue.